Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, al-ghibah. Masih fi syarah Risalah Jami' wa Tadhkirah An-Nafi'ah Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habashi rahimahullah, Mutawaffa sana 44 wa mi'ah ba'da alf dari Hijrah Nabawiyah. Qala rahimahullah qawlu shalat an-niyah wa takbiratul ihram ma'an niyah. Rukun salat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram ma'an niyah. Ya, takbiratul ihram bersama dengan apa? Bersama dengan niat. Sudah dijelaskan kemarin berkenaan dengan niat bahwa niat salat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, bersamaan dengan takbiratul ihram, yakni dia memunculkan apa? Memunculkan niat salatnya, ya, niat salatnya bersamaan atau ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan sudah disebutkan kaifiatnya ya. Kalau salatnya salat fardu, salat al-fard, kalau salatnya salat fard, maka niatnya misalnya fardhu adzuhur. Nah, ini tinggal diganti salatnya. Ini tinggal diganti apa? Tinggal diganti jenis salatnya. Apakah dia al-asar, ya, atau dia as-subuh. Nah, kemudian kalau dia sebagai makmum, maka wajib ditambahkan apa? Makmuman atau jamaah. Dia harus munculkan ini dalam hatinya. Ya, dia harus munculkan dalam hatinya bersamaan dengan takbir. Karena itulah dianjurkan untuk dibantu hati memunculkan hati, ya, dibantu hati agar muncul niat ini dengan cara dilafalkan. Baik, kalau sholatnya sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah yang terikat dengan apakah terikat dengan waktu seperti qobliyah atau terikat dengan sebab, maka cukup menyiapkan dua hal, yaitu sholatnya sholli dan langsung mentahin, langsung ini sholatnya, misalnya sholli qobliyah atau ini yang terkait dengan sebab. Kalau terkait dengan terkait dengan waktu. Kalau terkait dengan sebab, misalnya usolli Idul Fitri. Ya, usolli Idul Fitri atau usolli sholata Idul Fitri. Baik. Ini kalau terkait dengan apa? Terkait dengan salat sunnah yang muqayyad, yang terikat dengan waktu atau terikat dengan sebab. Ini tinggal diganti salat jenis salatnya. Tinggal diganti, ini tinggal diganti. Sementara untuk sunnah mutlak, salat sunnah mutlak, ini pokoknya mau salat 2 rakaat tidak terikat dengan waktu dan tempat, maka cukup usolli. Ya, cukup. Saya mau sholat. Kemudian perhatikan, dikiaskan kepada sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah muqayyadah yang bisa di-cover oleh sholat yang lain. Artinya bukan sholat sunnah yang berdiri sendiri, tapi bisa di-cover oleh sholat yang lain. Seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu asalnya sunnah muqayyadah, terkait dengan apa? Waktu atau sebab? Sebab. Yani sebab masuk masjid saya suruh sholat. Asalnya tahiyatul masjid sunnah muqayyadah, terkait dengan apa?
terkait dengan sebab. Tapi karena tahiyatul masjid bisa digantikan oleh sholat yang lain. Bisa atau tidak? Misalnya saya masuk masjid, saya mau qobliyah zuhur, kemudian saya niatkan juga itu sebagai tahiyatul masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Saya qobliyah zuhur sekaligus saya bilang ini tahiyatul masjid saya. Maka tahiyatul masjid bisa di-cover oleh sholat yang lain. Sehingga kedudukannya mirip seperti sunnah mutlak. Karena itulah walaupun tahiyatul masjid asalnya masuk ke sini tapi dia dimulhaq ke sini hukumnya. Sehingga tahiyatul masjid tidak wajib ditayin, tidak wajib usolli tahiyatul masjid, tidak wajib. Dia masuk masjid dia mengatakan usolli atau nawaitu usolli atau nawaitu sholat, boleh, cukup. Jelas? Karena walaupun tahiyatul masjid terkait dengan sebab, namun dia bisa di-cover digantikan oleh sholat yang lain, ditutupi oleh sholat yang lain. Apalagi seperti sunnatul wudu. Apakah sholat qobliyah bisa meng-cover sholat sunnah wudu? Boleh. Karena kan sholat sunnah wudu adalah kamu sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat apapun 2 rakaat itu. Jadi dia bukan sholat yang mustaqil, yang berdiri sendiri. Dia bisa ngikut kepada yang lain. Jelas? Beda dengan qobliyah. Qobliyah nggak bisa di-cover dengan sholat yang lain. Ba'diyah meng-cover qobliyah nggak bisa. Ya. Tahiyatul masjid meng-cover qobliyah nggak bisa. Sebaliknya. Qobliyah yang meng-cover tahiyatul masjid, jelas? Nggak bisa sebaliknya. Ya. Maka salat sunnah wudu ini niatnya sama seperti ini. Ya. Cukup dia dimulhaq hukumnya kemana? Ke salat sunnah mutlaqah. Sudah sampai sini? Baik, sudah. Jadi kalau sholatnya sholat fardu 3 hal. Sholatnya, fardiyahnya, ta'in, jenis sholatnya apa? Dan kalau dia makmum, wajib menambahkan ini. Jelas? Kalau sholat sunnah muqayyadah 2 saja. Sholatnya bersama ta'in, langsung jenis sholatnya apa? Sholatnya jenis sholatnya langsung 2 saja. Kalau sholat sunnah muqayyadah. Kalau sholat sunnah mutlaqah 1 saja. Niatkan sholatnya, nawaitu usolli atau nawaitu sholat atau yang semacam itu. Pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya, saya niat sholat fardu zuhur. Saya sholat qobliyah zuhur. Ya? Atau saya mau sholat qobliyah zuhur. Dan seterusnya. Udah ya? Dimulhaq, diikutkan kepada hukum sholat sunnah mutlak, tahiyatul masjid, sunnah wudu. Dan sholat-sholat lain seperti sholat sunnah tawaf, pada tawaf. Itu juga ya. Sholat sunnah pulang dari safar. Itu kan terkait dengan sholat pulang dari safar, tapi bisa di-cover dengan sholat lain. Jadi semua sholat-sholat yang ghairu ghairu maqsudah li dzatiha, bukan dia yang diinginkan pada asalnya, itu dimulhaq kepada sholat sunnah yang mutlaqah. Jadi cukup usolli. Ya. Kalau itu tadi yang sunnah muqayyad dengan sebab ditain. Iya, wajib ditain. Kalau dengan waktu Sama muqayyad dengan waktu atau muqayyad dengan sebab. Muqayyad itu ada 2. Muqayyad dengan waktu contohnya qobliyah, muqayyad dengan sebab contohnya Idul Fitri. Semuanya wajib ditain. Nah, informasi mengatakan sama mutlak kalau tidak ditain apa? lebih mengatakan ke semua mutlak. Tapi tidak Dia tidak perlu ditain. Dia masuk masjid, dia melaksanakan sholat cukup. Ya, cukup. Karena intinya adalah kamu sholat 2 rakaat sebelum duduk, sholat apapun itu. Sehingga hatta kamu masuk masjid, langsung niat sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Apakah dihitung tahiyatul masjid? Dihitung. Intinya kan tahiyatul masjid kamu duduk, kamu sholat sebelum duduk. Sekarang saya masuk masjid, saya tidak niat tahiyatul masjid, saya niat sholat sunnah mutlak. Apakah itu dianggap tahiyatul masjid? Ya dianggap. Tentang apa? Berarti kalau misalnya gitu Ustaz,
misalnya kuliah luar, kemudian pengen mengauli juga, ya juga tiga bergabung. Pada dasarnya tahiyatul masjid itu tidak perlu diniatkan tersendiri. Pada dasarnya, karena ketika 2 rakaat yang kamu kerjakan itu sudah tahiyatul masjid kamu. Kamu kan sudah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kamu sudah, sekarang misalnya, saya mau tahiyatul masjid sama qabliyah. Saya qabliyah dulu misalnya, baru tahiyatul masjid. Qabliyah saya sudah duduk, ngapain lagi tahiyatul masjid? Ya kan? Itu sudah sholat 2 rakaat saya. Kalau saya misalnya sholat sunat tahiyatul masjid dulu, baru qabliyah. Maka di sini ketika dia masuk masjid, kalau dia niatkan misalnya saya sholat tahiyatul masjid misalnya, tahiyatul masjid, tapi dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan qabliyah. Saya sampai sini, dia tidak mendapatkan qabliyah. Maka tapi kalau dia niatkan usul itu misalnya, maka itu sudah mengcover tahiyatul masjid. Apa yang ditanyakan? Harus ta'yin qabliyah. Kalau qabliyahnya iya wajib ditain karena dia salat sunnah muqayyad terkait dengan waktu, seperti duha. Salat duha itu salat sunnah yang terkait dengan apa? Waktu. Dan dia tidak bisa di-cover dengan yang lain, tidak di-cover. Karena terkait dengan waktu. Ya? Berarti niatnya usul di qabliyah duha, walakin mutlaknya juga ngikut di situ. Iya, sekarang begini. Kalau antum niatkan ini, apakah ini sudah masuk dan dalamnya? Masuk. Kalau antum niatkan ini sudah masuk dalamnya? Ya. Sekarang kalau saya masuk masjid, orang sudah sholat, saya belum tahiyatul masjid, saya langsung masuk ke sholat fardhu dhuhr. Apakah itu dianggap tahiyatul masjid? Iya, dianggap tahiyatul masjid. Ya tidak? Sudah dianggap. Jadi sholat wajib saya itu sudah masuk dalam kategori tahiyatul masjid. Perhatikan titik kesamaannya nih. Nih, ini. Ya kan? Karena itulah sholat fardu. Kalau antum sudah terlanjur sholat fardu kemudian ternyata keliru atau yang semacamnya, bisa langsung dirubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak karena ada kesamaannya. Ini sudah ada di sini. Tapi antum tidak bisa merubah sholat fardu menjadi sholat sunnah mutlak. Sunnah muqayyad tidak boleh karena antum tidak punya ini di sini. Ya kan? Tidak punya. Titik kesamaannya semua cuma ini sama ini ada. Sholat sunnah ini antum mau rubah jadi ini boleh. Sholat sunnah muqayyad antum rubah jadi mutlak boleh. Kenapa? Niatnya mutlak kan cuma ini dan ini sudah ada di sini. Ini tinggal antum gugurkan. Ya kan? Tinggal hilangkan niat. Kan boleh menghilangkan sebagian niat. Tidak boleh merubah niat, tapi boleh apa? Iya, sakat, ya kan? Sama kalau saya katakan qat'un yang membatalkan niat, ya kan? Ini tinggal saya hilangkan. Niat ini sudah ada dari awal. Saya tidak dianggap berniat dari tengah-tengah Anda. Saya sudah berniat ini dari awal. Cuma di awal ada ini tinggal saya gugurkan. Apa? Karena itu semua sholat bisa menjadi tahiyatul masjid, bisa. Karena niatnya cuma simpel, usolli, dan itu ada pada semua jenis sholat. Tinggal digugurkan yang kelebihannya. Baik. Lain. Qala rahimahullahu taala. Sudah kita bahas hukum-hukumnya kan sudah. Kaifiyat sudah, syarat sudah ya. Nah, wa takbiratul ihram ma'an niyah. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di mana takbiratul ihram ini harus bersamaan dengan niat. Yani apa? Dia memunculkan niat ini salah satu dari tergantung jenis salatnya. Kaifiyat niat ini dimunculkan di bagian manapun dari ucapan Allahu Akbar. Mau di A-nya, mau di lam-nya, mau di K-nya, mau di ba, mau di ra, terserah. Yang penting di antara ucapan Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram ini rukun qauli. Karena dia rukun qauli maka ya harus berbahasa Arab. Apalagi tidak boleh ya merubah, menambah atau mengurangi
lafaz yang bisa merubah makna. Tidak boleh menambah atau mengurangi lafaz yang bisa merubah makna. Harus tertib, harus mualah. Tidak boleh akbar Allah, Allahu diam baru akbar putus. Ini syarat-syarat umum pada rukun qauliyah kan. Jadi harus berbahasa Arab, Enam. Kemudian apa? Yang kedua, iya, harus tidak boleh menambah dan mengurangi yang bermakna. Yang ketiga itu tadi harus ada suaranya, harus secara sir. Karena bacaan sholat cuma dua, kalau bukan jahar sir, tidak ada di bawahnya sir. Dan sir itu artinya harus ada suara yang didengarkan oleh diri dia sendiri. Yang keempat harus tertib, dan yang kelima harus mualah. Ini syarat umum pada rukun-rukun pada arkan qauliyah. Berikutnya wa qiraatul Fatihah bil basmalah wa tashdidatil arba'asyara wa ikhrajid dhali min adh-dha wa laysa min al-Fatihati dha. Apa ini? Baik. Rukun yang ketiga membaca surah Al-Fatihah dengan basmalahnya. Karena basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, bagian dari surah Al-Fatihah 6 dan bagian dari Al-Qur'an. Ya, bagian dari Al-Qur'an. Sebagaimana ini merupakan pendapat Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa basmalah adalah ayat Al-Qur'an. Cuman kata Imam Ahmad ayat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah. Betul bagian dari Quran tapi bukan merupakan Al-Fatihah. Dia ayat pembuka tersendiri. Sementara Syafi'i rahimahullah mengatakan itu apa? Ya, ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, dan ini secara riwayat dan secara dirayah. Secara riwayat sudah kita usulkan berulang kali, qiraah Hafs an Asim, basmalah itu ayat pertama. Itu qiraah kita. Ya, itu qiraah kita. Kalau dihilangkan jadinya Al-Fatihah cuma 6 ayat. Ini kalau tidak dianggap dari itu berarti Al-Fatihah cuma 6 ayat, dan ini yukhalifu tentunya al-ijma'. Bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Maka secara qiraah harus Al-Fatihah itu atau basmalah ayat pertama. Secara qiraah kita Hafs an Asim. Kemudian secara dirayah juga sudah kita sebutkan ya, bahwa tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW yang tegas mengatakan Nabi tidak membaca basmalah atau tidak mengeraskan basmalah. Tidak ada sama sekali hadis yang bisa dipakai pada itu. Ya. Jelas ya? Maka tidak ada yang mengatakan Nabi mengeraskan, menjaharkan basmalah. Tidak ada juga yang mengatakan Nabi tidak menjaharkan basmalah. Tidak ada hadis dalam permasalahan. Ya. Tidak ada hadis dalam permasalahan. Karena itulah para fuqaha Syafi'i berpegang pada asal, yaitu basmalah bagian dari Al-Fatihah. Maka sebagaimana Al-Fatihah dijaharkan, dia harus dijaharkan juga. Karena tidak ada hukum berbeda antara satu ayat dengan ayat lain. Ya. Adapun hadis Anas bin Malik sudah kita terangkan bahwa maksud Anas bin Malik di situ tidak menunjukkan Nabi tidak mengeraskan basmalah, karena Anas sendiri mengingkari hadis itu tentang basmalah. Ini beliau sendiri periwayatnya mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi mengeraskan basmalah atau tidak. Maka hadis tersebut bahwa saya sholat di belakangnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, itu tidak berhubungan dengan basmalah, tapi maksudnya mereka membuka salatnya kan yaftatihuna salat bilhamdillahirabbil alamin, yani yaftatihuna bi suratil Fatihah. Ya, karena di antara penamaan surah Al-Fatihah adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas, dan ini bayan dari perawi sendiri, dari Anas bin Maliknya sendiri, yang tentunya cukup tegas yang menyanggah mereka yang berpendapat atau berdalil dengannya untuk menafikan jahar bil basmalah, karena perawinya sendiri mengingkari hal tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kata beliau membaca Al-Fatihah dengan basmalahnya, dan juga harus membaca ke-14 tasydid, at-tashdidat al-arba'asyar. 14 tasydid, ada 14 tasydid di surah Al-Fatihah. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semuanya kapan hilang tasydidnya, maka tidak syah salatnya, tidak syah Al-Fatihahnya maksudnya. Bismillahi la, ya. Ar-Rahmani Ar-Rahim 3.
Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki yaumiddin, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Da tasdid ad-dallin, tasdid dua. Baik, ini 14 tasdid harus ditasdid semua. Kapan satu tidak tasdid maka tidak syah. Jadi baca iyyaka na'budu atau iyyaka na'budu. Ya, iyyaka bukan iyyaka tapi iyyaka, tasdid iyyaka bukan iyyaka. Ya. As-sirata bukan ihdina sirata, ya, dan seterusnya. Intinya 14 tasdid surah Al-Fatihah wajib dijaga semua. Wajib berbahasa Arab. Ya, wajib apa? Berbahasa Arab. Al-Fatihah ini tidak boleh menghilangkan atau menambah huruf yang merubah arti. Ya, yang merubah arti. Tidak boleh ya, bukan hanya menambah dan mengurangi, ya, termasuk merubah harakat. Jadi tidak boleh ada khalal pada bacaan Al-Fatihah. Khalal itu masalah, ya. Ada kesalahan. Tidak boleh ada khalal ketika membaca Al-Fatihah yang merubah arti. An'amta jadi an'amtu, merubah arti. Ya. Kalau tidak merubah arti ya tidak batal. Misalnya alhamdulillah atau alhamdulillah, dia mansub atau dia majrur, tidak merubah arti, maka tidak batal. Tapi kalau khalalnya, kesalahannya merubah makna atau menghilangkan makna, merubah atau menghilangkan, maka ini membatalkan Al-Fatihah. Yang ketiga, dia harus membaca Al-Fatihah dengan suara yang terdengar oleh minimal dirinya sendiri. Kalau dia sholat sendiri sir, atau pada sholat sirriyah, pada sholat apa? Sirriyah, dia harus mensirkan basmalah, yakni memperdengarkan dirinya sendiri. Harus ada suara. Dan suaranya ini, perhatikan, harus dia dengarkan semua hurufnya. Semua hurufnya harus ada suara yang dia dengar. Tidak boleh misalnya dibaca Maliki kedengaran, Maliki yaumi, pas dinnya hilang suaranya, tidak kedengaran. Tidak boleh, tidak syah. Harus semuanya Maliki yaumiddin, harus kedengaran semuanya. Tidak boleh ada satu huruf yang tidak kedengaran. Jelas? Harus didengarkan semuanya. Yang keempat harus apa? Tertib. Yang keempat harus tertib. Yang kelima harus apa? Mualah. Tidak boleh diputus. Kecuali kalau yang memisahkan itu kepentingan sholat, seperti dia amin dulu baru lanjut Al-Fatihah. Ya, karena dia ikuti imam ayat per ayat. Ya, pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia amin dulu baru kemudian apa? Lanjutkan ayat. Atau dia memutuskan Al-Fatihahnya untuk membenarkan bacaan imam. Setelah dibenarkan lanjut. Ini tidak masalah, boleh. Tapi kapan dia memutuskan mualah, dia harus ulang dari awal. Tidak batal sholatnya. Yang batal cuma Al-Fatihahnya. Dia harus ulang kembali dari awal Al-Fatihah. Ya, dia harus ulang dari awal Al-Fatihah. Kalau ada orang tidak bisa bahasa, belum hafal Al-Fatihah, mualaf, bagaimana? Saya kalau sholat sendiri ya mungkin dia bisa mengikuti pendapat yang mengatakan bacaan imam. Tapi kalau sholat sirriyah gimana? Saya baru masuk Islam, saya belum bisa Al-Fatihah, saya sholat pakai apa? Menghafal Al-Fatihah bukan pekerjaan gampang, sementara saya harus sholat. Kata mualaf ini. Jelas? Kata para fuqaha mengatakan bisa diganti dengan zikir-zikir, jumlahnya 7 zikir. Jumlahnya 7 zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Misalnya sebagian fuqaha ini kan baru 5 ini. Sementara Al-Fatihah 7 ayat. Jadi harus 7 zikir. Mereka mengatakan tambahan misalnya Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Misalnya. Atau zikir-zikir yang lain kan. Diajari ini kan subhanallah, alhamdulillah kan orang yang Nasrani misalnya mualaf, ini 5 kalimat gampang ya, sudah sering didengarkan mereka. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah.
Kemudian tambah masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini 7 ayat. Apa 7 zikir? 7 zikir ini huruf-hurufnya belum menyamai hurufnya Al-Fatihah. Ada berapa huruf Al-Fatihah? Saya belum pernah sebutkan ya. Pernah nggak? Belum pernah. Nah, situ. Pokoknya jadi bukan sekedar 7 zikir, tapi 7 zikir ini huruf-hurufnya harus menyamai apa? Jumlah hurufnya Al-Fatihah. Kalau misalnya 7 zikir ini dihitung huruf-hurufnya subhanallah, sin, ba, ha, alif, nun, Allah gitu ya, dihitung semua, belum sampai Al-Fatihah, belum sampai ke huruf-hurufnya Al-Fatihah, belum setara, ini aja diulang-ulang sampai dapat. Ini aja yang 7 diulang-ulang sampai apa? Sampai dapat jumlah hurufnya. Saya kira harus menghitung huruf. Ya, jadi yang jelas karena Al-Fatihah 7 ayat maka harus 7 zikir, bukan 5 zikir diulang-ulang. Jelas? Karena Al-Fatihah 7 ayat maka digantikan dengan 7 zikir. Ya. 7 zikir ini kalau hurufnya sudah menyamai Al-Fatihah aman, tapi kalau belum tinggal diulang saja sampai dapat. Ya. Itu kalau orang yang tidak bisa menghafal Al-Fatihah, mu'allaf. Dia bilang lagi, "Oh, saya belum bisa menghafal tuh ini." Ya, saya belum bisa menghafal tuh ini. Lihat apa sini? Ya. Zikir ini perhatikan, kalau dia tidak bisa zikir ini dia juga bisa dengan doa. Doa dalam perkara akhirat tentunya. Ya. Tapi kayaknya doa bahasa Arab lebih sulit ya dibandingkan zikir dan tujuh ini bagi orang Arab. Orang Malam. Oke lah, sekarang mu'alafnya mengatakan saya tidak bisa juga menghafal tujuh ini. Apa yang saya lakukan? Ya, apa yang saya lakukan? Kita bilang ya sudah terjemahkan ke bahasa kamu, bahasa Indonesia. Baru baca itu di Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah, terjemahkan. Jadi salat saya mu'alaf, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, ya. Kemudian apa lagi? Segala pujian bagi Allah, gitu. Itu aja dihafal. Jelas? Kalau dia belum bisa menghafal 7 zikir dan belum bisa membaca. Kalau dia saya tidak bisa menghafal tapi saya bisa baca. Sudah baca dalam bahasa Arab. Kalau dia bisa baca. Kalau belum juga biar dikasih Al-Fatihah tapi dia tidak bisa baca ya sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Saya juga belum bisa hafal ya sudah ambil terjemahnya taruh di depanmu baca pas sholat. Ini bagi mu'alaf. Jelas? Jadi tidak ada sebelumnya apa? Ya lah, ini untuk mu'alaf ya, untuk mu'alaf. Kalau para fuqaha sebutkan ada beberapa level, cuman kalau mu'alaf kelihatannya sama. Ya. Maksud saya, kalau para fuqaha mengatakan begini, tidak bisa baca Al-Fatihah ganti dengan 7 ayat yang lain. Ini kan orang mu'alaf Al-Fatihah yang pendek bisa hafal, mau diganti 7 ayat yang lain kan sama aja. Kita saya tidak bahas tadi. Tapi kalau fuqaha mengatakan rinciannya begini, tidak hafal Al-Fatihah ganti dengan 7 ayat yang lain. 7 ayat yang lain. Ya, misalnya oke lah, saya tidak hafal Al-Fatihah, tapi saya hafal kul. Nah, berapa? 7 ayat ya. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, ya kan? 7 ayat. Oke, itu aja, gantikan. Misalnya 30 sering didengar misalnya, pas dia masih kafir misalnya, sering diputar di masjid, dihafal jadi. Tapi Al-Fatihah tidak hafal, ya sudah. Sementara pakai baca itu sambil menghafal Al-Fatihah, baca saya 20 itu sudah menghafal, sudah dapat. Jelas? Kalau kira-kira belum dapat huruf-hurufnya Al-Fatihah, tambah 30 ya. Kayaknya 30 sudah sama hurufnya dengan Al-Fatihah. Jelas? Jadi bukan hanya 7 ayat tapi juga huruf-hurufnya. Ya. Nah, kalau tidak bisa menghafal 7 ayat, barulah tadi berpindah ke 7 zikir tadi itu. Itu rentetannya di kalangan fuqaha. Cuman saya langsung ke sini karena mungkin mu'alaf kalau Al-Fatihah tidak hafal ya surah lain ya. Tapi alasannya apa? Asalnya begitu urutannya. Tidak hafal Al-Fatihah bahasa Arabnya, baca ayat lain. Biar pendek nama masalah. Ya, yang penting 7 ayat. 7 ayat. Kalau 7 ayat belum dapat huruf-hurufnya Al-Fatihah, itu aja diulang-ulang. Ya, itu aja diulang-ulang. Misalnya Al-Ikhlas dengan An-Nas, Al-Ikhlas dengan Al-Falaq ini kan sudah lebih dari 7 ayat. Belum sampai hurufnya Al-Fatihah, itu aja lagi diulang. Kalau memang belum dapat hurufnya Al-Fatihah. Kalau tidak bisa menghafal ayat yang lain selain Al-Fatihah, tadi zikir. 7 zikir.
dengan huruf-huruf yang sama seperti Al-Fatihah. Kalau belum sampai hurufnya ya diulang sampai dapat. Kalau tidak bisa zikir atau semisal dengan zikir, doa dalam bahasa Arab tentunya. Jelas? Kalau tidak bisa zikir, tidak bisa doa, jadi doa dalam masalah akhirat, terjemahkan. Jelas? Terjemahkan apanya? Zikirnya atau terjemahkan doanya ke bahasa Indonesia. Baru yang dibaca. Nah, ini opsi bagi al-mu'allaf kalau dia sholat sendiri misalnya. Atau dia sholat di belakang imam dengan sholat sirriyah. Kalau dia sholat jahriyah ya dia bisa ngikut aja pendapat yang lain dulu. Pendapat yang menggugurkan bacaan Al-Fatihah dari makmum ketika sholat jahriyah agar memudahkan dia. Lapas. Sudah ya? Wa ikhraj ad-dad min ad-dad. Mengeluarkan dha dari dha. Ini kok maksud dikurang begini? Baik. Ini kita skip dulu ya, saya belum sempat lihat ini. Maksudnya apa ya? Mengeluarkan dha dari dha. Ini kan pembahasan rukun ya. Karena sebagian ulama tidak membolehkan dha dibaca Allah, tidak boleh. Sebagian ulama membolehkan, tapi sebenarnya nggak boleh. Dha dan dha itu beda makhraj. Baik, lapas. Walaysa fil Fatihah dha. Nanti kita bagi sini. Saya belum sempat baca. Nah, tidak ada dalam Fatihah itu huruf dha, tidak ada dalam Al-Fatihah huruf dha. Baik. Summa qala rahimahullah, rukun berikutnya. Kemudian Al-Fatihah ini rukun salat secara mutlak. Mau salat wajib, mau salat sunnah, salat sirriyah, salat jahriyah, dia salat sendiri, dia sebagai imam atau dia sebagai makmum. Wajib semuanya baca Al-Fatihah. Ya, semua orang yang sholat dengan sholat apapun, sebagai dalam status apapun, mau imam, mau makmum, mau sholat sendiri, semuanya wajib baca Al-Fatihah. Kecuali satu orang yang gugur darinya Al-Fatihah, yaitu masbuk. Yaitu apa mas? Masbuk. Nah, perhatikan, siapa yang dimaksud dengan masbuk? Kapan seorang dikatakan masbuk dalam sholat? Masbuk, dikatakan seorang masbuk dalam sholat adalah ketika dia masuk dan dia sudah tidak punya waktu menyelesaikan Al-Fatihah. Itu masbuk. Masbuk adalah orang yang masuk ke dalam sholat dan dia sudah tidak punya waktu menyelesaikan Al-Fatihahnya. Misalnya dia masuk, imam pas dia masuk, Allahu Akbar, imam baca qul huwallahu ahad, sudah surah pendek dia. Ini kalau dia baca normal, dia tidak akan keburu apa? Menyelesaikan Al-Fatihahnya. Kita sampai sini, tidak akan keburu menyelesaikan Al-Fatihah. Kalau dia mau batal, kacau makhrajnya misalnya, bakalan batal, mending pelan-pelan. Nah, maka apa? Kapan imamnya ruku? Sudah, dia juga ikut ruku. Tinggalkan Al-Fatihah, gugur Al-Fatihah dari dia. Ditanggung oleh siapa? Oleh imamnya. Jadi hanya satu orang yang boleh tidak baca Al-Fatihah, yang gugur darinya kewajiban Al-Fatihah, yaitu masbuk. Adapun kalau dia masuk dia masuk Allahu Akbar dan imamnya baca agak surah agak panjang, ya sudah, dia masih sempat baca apa? Al-Fatihah. Dan perhatikan masbuk itu, kalau dia masuk, yang afdal bagi dia tidak baca iftitah. Jangan baca iftitah. Oke lah kalau dia yakin imamnya panjang, kayak sholat-sholat lain misalnya, imamnya baca biasa panjang, ya sudah. Ya. Tapi yang afdolnya bagi dia tidak membaca apa? Iftitah. Sebagian membolehkan, tapi yang utama tidak. Tidak disunnahkan membaca Al-Fatihah. Ta'awuz disunnahkan kalau dia yakin tidak ketinggalan. Tapi kalau dia yakin dia bakal ketinggalan, imam sudah ruku dan dia belum selesai Al-Fatihah, maka apa? Dia tidak disunnahkan baca ta'awuz. Langsung baca bismillah. Ini masbuk. Dan masbuk ini dianggap mendapati satu rakaat kalau dia masuk dan imam sementara ruku. Ya. Ya. Masbuk dianggap masih mendapati rakaat itu kalau dia masuk sementara imam sudah ruku. Misalnya, imamnya ruku,
Tapi imamnya ruku, dia baru masuk Allahu Akbar. Dia masih berdiri, imam masih ruku. Maka ini sudah dianggap mendapati rakaat. Walaupun ketika dia mau takbir ruku, imam sudah iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Dia tidak sempat ruku bersama imam, dia tetap dianggap mendapati rakaat itu. Ya. Jadi tidak mesti dia harus ikut ruku bersama imam, tidak mesti. Intinya adalah ketika imam ruku, dia sudah masuk dalam sholat. Walaupun dia tidak sempat ruku, imam sudah apa? Iktidal. Maka dia masih dianggap mendapati rakaat tersebut. Tidak perlu tambah satu rakaat. Oke, sudah pernah disebutkan kemarin. Ketika imam ruku, hati-hati takbir ihram sambil turun. Ini tidak syah takbiratul ihramnya. Karena syarat syah takbiratul ihram harus dalam keadaan apa? Berdiri tegak. Allahu Akbar. Enggak boleh misalnya pas masuk Allahu Akbar. Nah, ini tidak syah takbiratul ihramnya. Karena dia takbiratul ihram sambil turun. Tidak syah salatnya. Ya, takbiratul ihram harus berdiri. Maka kalau imamnya sudah ruku, jangan buru-buru. Saya harus ruku sama dia. Enggak usah, pelan maju saja. Yang penting masuk salat dulu. Allahu Akbar dulu. Dia ruku, dia langsung iktidal, sudah syah. Yani dia mendapatkan rakaat tersebut. Tidak perlu ada penambahan rakaat. Jelas? Yang penting masuk salat dulu. Yang penting dapati ketika imam ruku, yang penting kamu masuk salat dulu. Walaupun berdiri, tidak ada masalah. Karena itulah perhatikan sahabat Abu Bakar itu. Perhatikan sahabat Abu Bakar. Ketika Nabi SAW sudah ruku, beliau takbir duluan dari pintu masjid. Allahu Akbar, baru jalan. Ya kan? Ini keliru beliau, tapi pemahaman di tengah sahabat adalah mendapati ruku masih mendapati apa? Rakaat. Itu pemahaman di tengah sahabat. Ya, pemahaman di tengah sahabat. Tapi itu pemahaman yang Nabi tidak ingkari. Nabi tidak mengatakan, ngapain kamu ruku duluan? Kamu sudah nggak dapatkan rakaat. Nabi tidak melarang itu. Nabi cuma melarang, ngapain kamu ruku baru jalan? Jangan kamu ulang. Ya. Artinya apa? Nabi setuju dengan pendapat di tengah sahabat yang berkembang di tengah sahabat, dan itu sunnah takririyah, bahwasanya orang mendapati imam ruku itu apa? Dapat satu rakaat. Jelas? Selama kamu masih mendapati imam ruku, maka kamu dapat satu rakaat. Baik. Bagaimana? Summa qala rahimahullah summa ruku. Rukun berikutnya ruku. Bagaimana ruku paling minimal? Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Dan dia wajib yanhaniya. Apa itu yanhaniya? Condong ke depan begini nih. Bukan mendek begini, bukan melipat lutut, tapi tegak lutut dan inhina. Inhina. Dia wajib untuk inhina, condong ke depan, nunduk ke depan. Ya, sampai rohatahu, kedua telapak tangannya sampai ke mana? Tempurung lututnya. Yani walaupun menggenggam tempurung lutut bukan kewajiban ruku, itu sunnah ruku. Tapi maksudnya dia nunduk sampai kira-kira ini yang sudah sampai di sini. Jadi ini ruku bagi saya, ruku minimal saya begini. Ya. Seandainya tangan saya di sini, itu syah rukunya, tapi disunnahkan di sini kan? Ya, disunnahkan begini. Cuman kan gini. Seandainya ada orang ruku begini, ya sudah syah. Baik, menggenggam itu sunnah tambahan. Kata beliau, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, sampai kedua telapak tangannya sudah bisa menjangkau kedua tempurung lututnya. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan dia wajib tumaninah ketika ruku. Hatta taskuna a'dha'uhu, ya, sampai semua anggota tubuhnya tenang, yakni diam setelah tadinya bergerak. Baik. Tumanina adalah apa? Apa definisi tumanina? Apa definisinya tumanina? Ya, sukunun ba'da harakah. Sukunun ba'da harakah, diam setelah tadinya bergerak. Dia diam walaupun sekadar apa? Durasinya sama seperti mengucapkan subhanallah. Summa li'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Kemudian dia i'tidal. Jadi bangkit berdiri tegak kembali, dan dia juga wajib tumaninah ketika i'tidal. Baik. Di sini beliau tidak menjabarkan ini ya, apa? Ini secara inti materi masih dibawanya nubzah ya.
secara materinya masih di bawahnya nubzah, bahkan masih di bawahnya Safinatus Shalah kalau secara kedalaman materi. Cuman karena di sini disebutkan zakat, puasa, haji, ya, jadi lebih di atas dibandingkan nubzah. Tapi pembahasan toharo dengan sholatnya nubzah kan lebih detail ya, lebih banyak dibandingkan disebutkan di sini. Atau apa? Bahkan Safinatus Shalah, ya pembahasan toharonya Safinatus Shalah lebih banyak ya dibandingkan toharonya di sini ya. Sholatnya juga demikian. Cuman karena di sini ada masalah apa zakat, puasa dan haji, maka jadi levelnya jadi di atas lebih lengkap. Baik, nanti Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.